Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan terjamin kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang memiliki pendidikan rendah akan serba kekurangan dalam menutupi kebutuhan hidupnya. Jika kita tinjau dari segi definisi pendidikan, hal yang demikian itu benar sekali. Sebab pendidikan yaitu suatu kegiatan untuk mengarahkan seseorang dalam merubah sikap atau perilakunya, supaya orang tersebut lebih dewasa dalam mengatasi segala permasalahan hidupnya, dengan melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang mendidik. Akankah elok orang yang berpendidikan tinggi itu bertindak semena-mena terhadap orang yang notabene itu mempunyai pendidikan yang rendah? Oleh karena itu, apakah hal tersebut bisa menjadi tujuan kita untuk bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi? Orang yang berpendidikan tinggi itu bebas serta terlindungi dalam hal apapun, seperti halnya perampasan hak, serta hal-hal yang sekarang sering sekali diperbincangkan, seperti halnya korupsi. Nah, maka dari itu, pendidikan formal saja tidak cukup untuk kita konsumsi ke akal kita. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, kita sangat butuh sekali terhadap pendidikan yang sifatnya non-formal. Akankah kalian ketahui apa sih pendidikan formal dan pendidikan non-formal tersebut? Secara umum, pendidikan formal diindikasikan dalam strata kehidupan, seperti para sarjana-sarjana dari mulai S1 lah, S2 lah, dan SS yang lainnya. Sehingga ketika seseorang yang telah berpendidikan tinggi didudukan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, maka ia merasa lebih diutamakan. Sedangkan pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang kesannya tidak berdampak kepada seseorang yang menempuhnya, sebab tidak ada titel yang bakal ia terima, sehingga ia akan tampak dikesampingkan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tapi ingat, di panggung drama ini, siapa yang memainkan peran sebaik mungkin, maka ia akan lebih diutamakan, tidak memandang itu lulusan mana, orang itu titelnya apa. Hei, jangan kau butakan definisi pendidikan formal dan pendidikan non-formal seperti yang kau sampaikan. Karena semua pendidikan itu memiliki tujuan yang sama. Orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya berada dalam pendidikan tersebut lalu ia bodoh dalam memandang kehidupan di sekitarnya lah yang membuat kesan bahwa pendidikan formal cenderung ke egoisme. Sedangkan pendidikan non-formal itu yang paling baik. Orang-orang yang berpendidikan non-formal juga merasa lebih baik dibanding orang yang tidak berpendidikan. Seperti halnya orang lulusan pesantren yang bebas mengibuli orang-orang yang polos agama. Astagfirullahaladzim. Oke, itulah pendidikan. Kesimpulannya, tidak ada pendidikan yang salah. Kita sendirilah yang menyalahkan pendidikan-pendidikan yang telah diselenggarakan. Jangan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Selagi kita masih diberi nasihat, ayolah kita cari hal-hal positif untuk diri kita dan orang lain. Entah itu di perkuliahan, di pesantren, ataupun tempat yang lainnya. Jangan pernah merasa puas atas apapun yang kita dapatkan. Kewajiban manusia itu hanya berusaha, mencari, bertanya, lalu memperbaiki. Di saat wabah corona menyerang, hal ini bagaikan negara api yang menyerang.
Semua yang tadinya subur hangus terbakar. Sungguh tragis strategi perang corona ini. Mari kita resapi, sudah berapa banyak jiwa yang moralnya terpukul karena ujian Tuhan yang sedang terjadi. Demikian tadi sebagian dampak dari wabah corona yang viral pada masanya. Tidak hanya ekonomi serta korban jiwa saja, namun moral teman-teman yang ada di sekitar kita merosot gak tahu kemana. Semua lembaga pendidikan sudah bersusah payah dalam menyelenggarakan pembelajaran secara daring, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para ahli. Mungkin di sisi lain, ada sebagian kelompok yang merasa senang, yang merasa menikmati akan penyaluran pendidikan yang seperti ini. Akan tetapi, banyak pula orang-orang yang merasa keberatan akan hal ini. Penyampaian zonasi wilayah sudah jelas. Merah, kuning, hijau dipaparkan sangat jelas. Namun kelabilan instansi pemerintah sendirilah yang malah menjadikan ketidakjelasan akan hal tersebut. Sampai instansi pendidikan pun ikut serta tidak jelas dalam menetapkan sebuah peraturan. Pembayaran UKT tetap sama seperti halnya tatap muka. Namun mana paket yang diimpi-impikan oleh mahasiswa? 20.000 pulsa per semester tidak sesuai dengan apa yang kita dapat selama 1 hari di kampus. Sehingga teman-teman yang menyadari akan hal ini, ia akan bergegas meninggalkan kamarnya, meninggalkan kenyamanannya untuk memenuhi hasrat mencari ilmu serta pengalamannya di kolong-kolong jembatan, di sungai-sungai, di sawah-sawah. Itulah drama kehidupan.